Selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu GKI Bukit Shalom Ubud. Tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus Maha Kuasa. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, kami bisa bersama-sama semua karena anugerah-Mu. Dan sekarang kami akan memulai ibadah kami, Tuhan kiranya pimpin dari pertama, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik di rumah masih tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kakak-kakak akan mengajak adik-adik di rumah, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang adalah pokok keselamatan bagi kita. Dan kita anak-anaknya adalah sebagai carang-carangnya. Mari kita memuji nama Tuhan, Yesus pokok dan kita carangnya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita akan masih tetap memuji Tuhan, cuip-cuip. Mari kita sambil bertepuk tangan, kita puji namanya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Cuip-cuip. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada
Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di hati kita. Kita tahu bahwa firman-Nya adalah menjadi tuntunan langkah kita dan ada diam dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan ada di hidupku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri.
Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sudah menyimak video yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan seorang anak yang sudah mati. Wow, Tuhan Yesus kita hebat banget. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mau mengulas kembali cerita yang ada di situ ya. Kita mau jawab pertanyaannya bersama-sama. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sampai ke sebuah tempat. Dan ada banyak orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kira-kira untuk apa sih mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus, Kak? Mereka ingin diselamatkan dan disembuhkan, Kak. Iya, benar sekali. Mereka semua menunggu Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan disembuhkan. Dan pada waktu itu ada seorang bapak yang juga datang kepada Tuhan Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus. Siapakah nama bapak ini? Apakah tahu? Aku tahu, Kak. Yairus, seorang kepala rumah ibadah. Ya, namanya Bapak Yairus, seorang kepala rumah ibadah. Dia datang dan memohon kepada Tuhan Yesus. Untuk apa sih? Memohon untuk apa ya? Aku tahu, Kak, untuk memohon menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Ya, anaknya di rumah sedang sakit. Jadi bapak ini sangat sedih. Dia datang kepada Tuhan Yesus karena dia percaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Lalu ketika mereka sedang berjalan-jalan, mereka berjalan menuju ke rumah Yairus. Tiba-tiba ada yang datang berlari menghampiri mereka. Siapakah itu? Saudaranya. Ya, saudara bapak Yairus ini datang. Terus bilang sama Yairus, jangan kamu menyusahkan guru lagi. Karena apa yang terjadi? Karena anaknya sudah mati. Ketika mendengar anaknya sudah mati, Bapak Yairus ini menjadi sangat sedih. Dia mulai menangis. Dan Tuhan Yesus melihatnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku tahu, Kak. Percayalah bahwa anakmu akan selamat. Ya, percayalah anakmu akan selamat. Jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Wow, jadi Bapak Yairus ini menjadi percaya dan dia berjalan-jalan bersama Tuhan Yesus sampai ke rumah Yairus. Dan ketika mereka sampai di sana, apa yang terjadi? Di sana ada orang yang menangis, mereka sedih. Mereka semua menangis, berduka. Karena apa yang terjadi? Anak ini sudah mati. Wah. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang sedang menangis ini. Apa kata Tuhan Yesus? Aku tahu, Kak. Tidak, anakmu sedang tertidur. Ya, anaknya sedang tertidur. Jadi jangan menangis karena anak ini enggak mati, tapi dia cuma tertidur. Lalu orang-orang di situ melihat Tuhan Yesus. Lalu mereka, apa yang mereka lakukan? Menertawainya. Ya, mereka tertawa. Hah, Tuhan Yesus ini bohong orang anak ini udah mati. Wow. Tapi Tuhan Yesus bilang anak ini cuma tertidur. Kemudian Tuhan Yesus pergi dan melihat anak itu bersama dengan mamanya dan bapaknya. Mereka sampai ke situ kepada anak yang sudah mati itu. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Talitakum, hai anak, bangunlah. Yap, talitakum, hai anak, bangunlah. Lalu apa yang terjadi pada anak itu? Roh anak itu kembali ke dalam tubuhnya. Dan dia, apa yang terjadi? Dia bangkit kembali, dia hidup karena Tuhan Yesus yang membangkitkannya. Ini berarti bahwa Tuhan kita dapat melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Dia saja Allah yang dapat melakukan segalanya. Jadi adik-adik kita jangan takut kalau adik-adik punya masalah ya. Kalau adik-adik di rumah lagi ada pergumulan sama keluarga, mungkin adik-adik sedang merasa sedih, mungkin adik-adik sedang sakit, mungkin kita semua membutuhkan makanan dan minuman.
Dan kita percaya bahwa kita tidak perlu takut karena segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia sudah datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, dan dia juga memelihara kita, dan dia dapat melakukan semuanya untuk kita. Bukankah Tuhan Yesus hebat? Hebat sekali. Benar sekali, Tuhan Yesus sungguh hebat. Dia Allah yang maha kuasa. Maha kuasa itu berarti dapat melakukan segala-galanya. Karena dia punya kuasa. Kuasa yang Tuhan miliki berbeda sama kuasa yang manusia miliki. Kalau kita punya kuasa, kuasa kita terbatas. Tapi kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Karena dia adalah Tuhan. Ya, jadi hari ini kita bersama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus kita itu maha kuasa. Tuhan Yesus dapat melakukan segala-galanya. Nah, kita bersama-sama akan Menghafalkan ayat hafalan. yang terambil dalam Lukas 1 ayat 37. Ayo kakak-kakak kita semua menghafalkan. 1, 2, 3. Lukas Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami semua agar kami bisa mendapatkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sebab Allah kita dialah yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Mari kita memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Nah adik-adik, kita semua sudah memuji nama Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas berkat-Mu pada hari ini, kami semua sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin.
Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.